Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di penghujung Ramadan kali ini kita bisa sampai di pertemuan akhir untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa. Semoga masih tetap semangat. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Ini kemungkinan adalah pertemuan terakhir untuk periode semester ini. Ada beberapa materi yang belum, namun bisa saudara baca. Nanti Bapak berikan link materinya. Untuk topik kali ini, kita akan melanjutkan tentang sistem persamaan diferensial linear, masih dimensi 2. Kalau sebelumnya kita menyelesaikan menggunakan metode eliminasi untuk mencari solusi umumnya, mudah-mudahan belum lupa ya, karena minggu lalu itu yang Bapak tugaskan. Nah, sekarang kita menyelesaikan SPD linear ini dengan metode lain yang lebih umum. Perhatikan SPD homogen dimensi 2 berikut ini. Apa beda homogen dan tak homogen kemarin? Kalau homogen seperti ini, kalau tak homogen ada di sini ditambah dengan ft ya, sebuah fungsi dalam T. dx dt a1x tambah b1y, dy dt a2x tambah b2y. dx dt itu sama dengan x aksen, dy dt itu sama dengan y aksen. Kemudian kita akan menentukan solusi bebas linier yang berbentuk seperti ini. Ini pemisalan kita untuk solusinya. Solusi dari sistem persamaan diferensial ini. Dari sistem persamaan diferensial ini. Jika solusi ini disubstitusikan ke sini, maka kita akan memperoleh seperti ini. X aksen berarti ini diturunkan, X aksen menjadi AM kali E pangkat MT. Ini dia. AM atau M kali A kali E pangkat MT. Karena dia minta X aksen sini ya. Lalu A1X berarti A1 kali ini X-nya. Demikian juga dengan ditambah B1 dikali dikali Y. Ini dia. B1 dikali Y. B1 dikali Y. Demikian juga untuk yang kedua, Y aksen, berarti Y ini diturunkan dulu terhadap T. Ini dia hasilnya, Y aksen. A2 dikali X, B2 dikali Y. Kita sederhanakan bentuk ini, kalau dilihat nih sama-sama ada E pangkat MT ya. Jadi ke semua ruas kita bagi dengan E pangkat MT. Nah, hasilnya kita peroleh seperti ini. E pangkat MT-nya dibagi dengan ini. Lalu kita sederhanakan, kita modifikasi sehingga sampai ke bentuk ini. A1 kurang M, ini hanya memindah ruas ya. Kenapa Bapak merahkan? Karena bagian ini akan kita perlukan nanti dalam menyelesaikan sistem persamaan diferensial ini. Dengan A dan B adalah variabel-variabel yang tak diketahui. Sistem 4 ini kan seperti sistem linear, persamaan linear ya, ada dua variabel, maka kita bisa menyelesaikannya dengan determinan bisa, sehingga kita bisa membuatnya dalam bentuk ini. Ini cepat saja karena ini pelajaran lama yang bagian ini ya. Kalau yang menyelesaikan ini tentu bisa dengan determinan. Ini Bapak merahkan lagi karena ini juga kita akan perlukan dalam langkah cepat menyelesaikan sistem persamaan diferensial ini. Bentuk ini yang didapatkan dari perkalian ini ya, ini kali ini dikurang ini kali ini ya, adalah persamaan pembantu untuk sistem persamaan diferensial yang ada pada bentuk umum tadi. Nah, ini persamaan kuadrat. Akan ada akar-akar dengan 3 kasus. Akan ada 3 kemungkinan. Apa saja itu kemungkinannya? Akarnya real berbeda, akarnya real sama, akarnya kompleks. Ada 3 kemungkinan, sehingga ada 3 kasus juga nanti dalam bentuk solusi umum dari sistem persamaan diferensial 1 tadi.
Kemungkinan yang pertama adalah persamaan pembantu tadi memiliki dua buah akar yang berbeda. Maka misalnya ya, kita lihat di sini. Ini M kuadrat dikurang ini, kita akan mendapatkan M1 M2 nanti. Akar M1 dan akar yang M2. Nah, kalau dia ada M1 dan M2 itu, maka kita bisa menuliskan bentuk solusi bebas liniernya ada dua buah. Yang pertama adalah A1E M1T, di mana M1 adalah akar yang pertama dari persamaan pembantu tadi. Lalu B1E M1 juga, ini dari akar yang pertama. Terus yang kedua adalah bentuk tadi dari akar yang kedua. Ini apa ini Pak? Ini adalah pemisalan kita untuk solusi dari SPD tadi ini. Kita akan menentukan solusi bebas linier yang berbentuk. Ini bentuknya. Nah, ke situ kita masukkan nilai M1 tadi. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita sudah dapatkan itu, dua ini, maka solusi umum dari SPD akan berbentuk gabungan dari keduanya ditambah dengan konstanta C. Berarti C1 A1 ini, lalu C2 A2 ini. Demikian juga dengan yang kedua. Sebagaimana diketahui kalau PD ada dua buah solusi bebas linier, maka solusi umumnya adalah C1Y1 tambah C2Y2 gitu ya. C1Y1 tambah C2Y2. Atau C1X1 tambah C2X2. Karena X-nya ada dua, X1, ini X2, ini Y1, ini Y2, maka seperti inilah bentuk solusi umumnya. Nanti Bapak kirimkan juga PDF-nya, maka dibaca lambat-lambat gitu ya, dan dipahami satu persatu langkah per langkah. Kemungkinan yang kedua adalah dia memiliki akar kembar. Jadi M-nya cuma satu. Maka salah satu solusinya adalah ini. Bentuk umum ya, bentuk yang tadi A1E, karena M-nya sama, kita tidak tulis M1, M2, M saja. Sedangkan solusi lain yang bebas linier dengan solusi ini, kita misalkan dalam bentuk ini. Ini berkaitan dengan pelajaran PD kita ya, yang sebelumnya. Pemisalannya ini. Karena dia harus ada dia ada dua solusi bebas linier. Yang pertama ini, lalu yang keduanya berbentuk ini. Maka solusi umumnya adalah sama dengan yang tadi. Untuk yang X berarti C1X1, ini X1-nya, ditambah C2X2, ini X2-nya. Demikian juga dengan Y, maka solusi untuk Y adalah C1Y1, C1Y1, ditambah C2Y2. C2Y2. Ini solusi umumnya. Nah, bentuk yang ketiga, ketika dia merupakan akar kompleks. Berarti M12-nya berbentuk, M1-nya adalah alfa tambah beta I, M2-nya adalah alfa kurang beta I. Maka dia juga punya dua solusi bebas linier dalam bentuk yang pertama ini. Terus, yang kedua ini. Sehingga solusi umumnya berbentuk sama dengan yang tadi. C1X1 tambah C2X2. Ini C-nya ya dimodifikasi ya, ini hasil modifikasi. Yang jelas dia adalah C1X1, C2X2. Yang Y juga C1Y1 ditambah C2Y2. Nah, kita masuk ke contoh soal. Bapak hanya mencontohkan satu buah kasus. Yang dua lagi nanti saudara kerjakan sebagai latihan. Contoh 1. Tentukanlah solusi umum sistem persamaan diferensial berikut ini. dy dx sama dengan 6x kurang, bukan dy dx. dx dt sama dengan 6x kurang 3y. dy dt, ya, dy dt sama dengan 2x tambah y. Penyelesaian yang pertama tentu kita lihat bentuk umum.
Berarti A1-nya adalah 6, B1-nya adalah min 3, A2-nya adalah 2, B2-nya adalah 1. Kenapa kita perlu ini? Karena kita ingin mencari persamaan pembantu. Dari rumus kita miliki rumus tadi sudah dicari ya, ini datangnya dari determinan dan segala macam tadi. Kita tinggal pakai. Kita dapatkan persamaan pembantunya seperti ini. A16 ditambah B2, A16 tambah B2 ini ya, B2 1 berarti 7, dan seterusnya. Kita faktorkan ini sehingga kita memiliki dua buah akar real yang berbeda. Maka ini kita pakai kemungkinan yang pertama. Kita akan menentukan solusi bebas linear yang berbentuk X, A kali E pangkat MT, dan seterusnya. Langkah panjangnya bisa dilihat di slide 1 dan 2 yang awal tadi. Langkah cepatnya, untuk M1 sama dengan 3, kita peroleh, ini ya, M1 sama dengan 3, ini kita ambilkan dari slide nomor 3, lihat tadi. A1 kurang M1, A dikurang, ditambah B2, gitu ya, B2-nya adalah min 3. 6 ini A1, dikurang 3, ini ada rumus yang sudah diturunkan, yang sudah dijelaskan di slide nomor 3. Lihat, yang Bapak merahkan di situ, tinggal dipakai. Kita dapatkan sistem persamaan linear biasa ini. Kalau mencari solusi ini kan bisa ya, bisa dengan substitusi, eliminasi, atau gabungan substitusi eliminasi. Intinya kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 1. Dari sini. Kita kembalikan ke sini. Solusi ini A-nya 1, B-nya 1, M-nya 3. Kenapa 3? Karena kita ambil yang ini. Kita dapatkan setelah satu solusi, yaitu X sama dengan 1. Ya, 1 kali E pangkat 3T, Y-nya adalah 1 kali 3T, E pangkat 3T. Karena A dan B-nya adalah 1 tadi. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita cari untuk M yang kedua, akar yang kedua, yaitu 4. Kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi, A1 kurang M2, dan seterusnya. Kita dapatkan 2A kurang 3B, 2A kurang 2B. Dari langkah ini, kita peroleh A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Sehingga solusi yang kedua adalah A-nya 3, B-nya 2, M-nya 4. M-nya 4. Sehingga ini hasilnya. Dari solusi yang pertama dan solusi yang kedua, kita bisa membuat solusi umum untuk SPD pada contoh 1 ini. Yaitu C1X1 tambah C2X2, lalu yang Y-nya adalah C1Y1 ditambah C2Y2 sebagai berikut. Maka inilah dia solusi umum dari SPD pada contoh 1. Clear ya? Silahkan di rewind video ini, disertai dengan melihat PDF-nya, dan lakukan untuk latihan berikut pada kasus 2 dan pada kasus 3. Silahkan seperti biasa, saudara buat di kertas, lalu kumpulkan dalam bentuk PDF, batas waktunya kapan saja. Karena ini sudah sebelum ujian, yang pasti ya, kapan saja sebelum ujian. Kita ujian sesuai jadwal. Karena sudah 10 akhir Ramadan, Bapak tidak minta hari ini atau besok atau minggu depan. Silahkan, lebih cepat lebih baik. Tapi batas akhirnya adalah sebelum kita UAS. Ini caranya sama seperti tadi. Ini A1-nya, ini B1-nya adalah 1, A2-nya adalah 2, B2-nya adalah 3. Cari persamaan pembantunya, cari akarnya. Nanti akan dapat akar kembar. Kalau akar kembar, pemisalannya lihat. Ada di slide kita tadi. Dapat solusi yang pertama, dapat solusi yang kedua, kemudian solusi umumnya adalah gabungan dari keduanya dengan ditambahkan perkalian C1, X1 tambah C2, X2. Untuk yang nomor 2 juga, ini akan didapatkan akar kompleks, di mana M1-nya adalah alfa tambah beta I, dan M2-nya adalah alfa kurang beta I.
akan terlihat lebih kompleks nanti, karena namanya saja juga akar kompleks gitu ya. Tapi perlakuannya sama langkah-langkahnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tersenyum, tetap bahagia, tetap di rumah. Semoga sehat selalu. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.